Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan. Hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Setelah mendengar nota keberatan yang diajukan oleh masing-masing tim penasihat hukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono atas surat dakwaan penuntut umum tersebut. Setelah mendengar pendapat penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan oleh masing-masing tim penasihat hukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono, menimbang bahwa terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono diajukan ke persidangan oleh penuntut umum masing-masing berdasarkan surat dakwaan nomor 32, nomor 33 dan nomor 34 garing tut titik 01 titik 04 garing 24 garing 02 garing 2024 nomor semuanya tertanggal 19 Februari 2024 dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan untuk masing-masing terdakwa tidak akan dibacakan lagi, sudah dibacakan pada persidangan pertama. Semuanya terangkum dalam isi putusan ini dapat dibacakan pada putusan aslinya. Dakwaan pertama, perbuatan terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E kecil junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E F kecil junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi sebenarnya telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Atau dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagiono masing-masing menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, dan setelah para terdakwa berkonsultasi dengan masing-masing tim penasihat hukumnya, para terdakwa serta tim penasihat hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan nota keberatan secara tertulis terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa terdakwa Sahrul Yassin Limpo dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum dan telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 Maret 2024. Nota keberatan mana terlampir dalam berkas perkara. Nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo berdasarkan alasan hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Poin 1, bahwa masalah ini diawali oleh adanya pemerasan oleh oknum pimpinan KPK yang bernama Firly Bahuri yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda
Metro Jaya atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pemerasan dalam kaitannya dengan penyidikan atas perkara akuo para terdakwa. Poin 2, bahwa dakwaan penuntut umum kabur obscur libel. 3, bahwa keberatan terhadap bentuk surat dakwaan. 4, bahwa dalam dakwaan ke-1 dalil dakwaan penuntut umum saling bertentangan dengan fakta. Poin kelima, bahwa penuntut umum tidak menguraikan secara mengenai cara suatu tindak pidana dilakukan dalam dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dan dalam dakwaan ketiga. Poin 6, bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 7, bahwa uraian penyertaan dalam pemanggilan ini tidak jelas dan kabur tentang dakwaan bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. 8, poin 8, bahwa perbuatan berlanjut tidak jelas dan kabur tentang dakwaan perbuatan berlanjut pasal 64 ayat 1 Kitab Hukum Pidana. Poin 9, bahwa penuntut umum keliru dalam menerapkan pasal dakwaan. Peristiwa yang sama didakwakan dengan konstruksi pasal yang berbeda. Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan tujuan pengaturannya. Poin ke-10, bahwa surat dakwaan yang memuat ketentuan pasal 12 Undang-Undang